Ya, kembali lagi bersama kami. Ustaz, saya ingin bertanya dulu, Ustaz. Saya juga pernah mengetahui bahwa kalau jin itu tadi kan sebagai bentuk aplikasi kita untuk mengimani hal-hal yang gaib. Kita harus mengimani gaib, salah satunya bisa jadi kan mengimani tentang adanya jin gitu ya. Yang saya ketahui kan kalau yang namanya jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Sudah pastilah kalau kita tidak boleh berinteraksi dengan jin yang tidak soleh gitu ya. Nah, kalau berinteraksi dengan jin yang soleh, boleh nggak sih gitu ya? Memang di dalam Al-Quran jin sendiri mengatakan, kata Allah, kami ini bangsa kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan tadi, apakah tidak boleh berinteraksi? Apakah kita boleh berinteraksi dengan jin yang soleh sementara dengan tidak boleh dengan jin yang soleh? Dari mana kita mengetahui bahwa jin itu jin yang soleh dan jin yang tidak soleh? Karena yang namanya jin itu kan harus diimani, bukan untuk berinteraksi. Kemudian kesolehan, dan ketika ada jin, kalau umpamanya jin yang mengatakan dia itu jin yang soleh, dari mana tahu apakah betul kata-kata jin itu benar? Jangankan kata-kata jin, kalau mengatakan soleh zaman manusia pun kadang-kadang perkataan berbeda dengan perbuatan, itu yang disebut munafik dalam ayat nantinya. Nah, ketika ada orang yang bertanya, ada yang mengatakan, kenapa jin-jin yang soleh, saya pernah baca satu buku, kenapa jin-jin yang soleh tidak mau membantu kepada orang-orang yang beriman ketika orang-orang yang beriman mendapat tekanan, mendapatkan kedoliman dari orang-orang kafir. Nah, seorang jin itu katanya menjawab, ya, memangnya yang mendapatkan tekanan itu hanya manusia saja. Kami pun atau orang jin-jin yang soleh pun mendapatkan tekanan dari jin-jin yang kafir, jin-jin yang tidak soleh. Kalau umpamanya jin yang soleh membantu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, maka jin-jin yang kafir itu akan marah kepada kami. Tentunya alam yang berbeda, alam manusia, alam dohir, dan jin itu adalah alam gaib. Kemudian yang gaib itu diperintahkan oleh ayat tadi, yu'minuna bil ghaibi. Kita percaya bahwa jin itu ada juga yang jin yang soleh, percaya. Dalam Al-Quran menyatakan begitu. Ada jin yang kafir juga percaya. Dan tidak ada kita kewajiban untuk mengetahui, untuk membuktikan jin mana yang soleh, jin mana yang tidak soleh. Tentu kita kemampuan kita tidak akan bisa, dan Allah tidak akan memberi kepada manusia kemampuan seperti itu. Nah, karena itu ini akan termasuk pada hal-hal yang syirik nantinya. Itu adalah hayalan, tahayul. Nanti kalau diyakini, oh ini jin yang soleh, bisa membantu kepada kita, bisa jadi jin itu adalah jin yang kafir, yang sengaja menjerumuskan dan mencelakakan manusia. Karena jin itu tidak akan mencelakakan kepada manusia secara fisik. Akan mencelakakannya itu adalah membisikkan, akan menggoda hatinya. Dan sebenarnya keuntungan jin itu sebenarnya tidak ada. Kalau umpamanya jin menggoda manusia dari menggoda supaya untuk korupsi, untuk mencuri, kami hanya memerintahkan, kamu yang melaksanakan. Kami sekarang, dan jin itu sendiri tidak ada yang melakukan. Apa jin ada yang mabok nggak? Mabok nggak ada. Karena itu kami hanya memerintahkan kepada kamu. Kenapa kamu melakukan? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu menyalahkan dan menyesali aku. Sesalilah, salahkanlah dirimu sendiri. Karena aku hanya mengajak, tapi kamu mau melakukan. Nah, contoh, ketika yang pertama kali yang tergoda oleh jin atau iblis, itu pada dasarnya iblis itu adalah dari jin. Ketika Adam digoda terus, tidak dipukul, tidak disiksa Adam dan Hawa, tapi digoda hatinya supaya melakukan sesuatu yang jin sendiri tidak meyakini bahwa itu akan, yang disampaikan oleh jin itu adalah tidak yakin kau akan menjadi malaikat, kau akan menjadi, tidak yakin.
Tidak yakin jin itu, karena itu hanya mengatakan kata-kata yang bohong. Nah kemudian kata tadi pertanyaannya, apakah boleh kita berinteraksi dengan jin yang soleh? Dari mana kita taunya jin itu soleh? Ya. Sedangkan yang pertama saja jin yang menjadi iblis itu pada Adam kan seperti soleh, yaitu kami hanya menasehati, hanya meninggalkan gitu mengatakan. Makanya jangankan yang jangankan yang goib, yang dohir pun kadang-kadang manusia terjebak dengan kata-katanya. Nah karena itu perlu kita imani bahwa jin itu ada yang soleh, ada yang tidak juga soleh. Tapi dalam Al-Quran juga nyatakan dalam surat jin, banyak di kalangan manusia meminta pertolongan kepada bangsa jin. Semakin banyak meminta pertolongan kepada kami, maka semakin sesatlah dia. Itu kata jin. Dalam Al-Quran di dalam surat jin ada mengatakan seperti itu. Ya, gitu. Baik Ustaz, sebenarnya banyak sekali ya yang ingin kita bahas cuman sayang sekali waktu sudah sangat terbatas. Waktunya terbatas, jadi paling kita akan lanjutkan. Tadi kita rencananya mau sampai ayat 4, cuman karena waktunya sudah habis, jadi kita akan lanjutkan ayat 4-nya di episode selanjutnya saja ya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan, walaupun ya sedikit demi sedikit, tapi ada manfaat terbuka bagi kita semuanya. Ya amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Percikan Iman, demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah sahabat bisa menyaksikan lagi tafsir Al-Quran Percikan Iman, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 16.30 hingga pukul 17.00 melalui streaming YouTube di channel YouTube-nya itu Percikan Iman Online dan di Instagram @percikaniman. Akhir kata saya Panji Nugraha selaku pembawa acara beserta Ustadz Hashim undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.